Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Novita dengan NIM F1G124080, mahasiswi Program Studi Ilmu Komputer Angkatan 2024 Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah basis data. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan sebuah basis data mulai dari studi kasus, penentuan atribut, tipe data, hingga implementasinya langsung dalam bentuk kode SQL. Dalam tugas ini dengan ketentuan menggunakan 10 atribut dan 5 jenis tipe data yang berbeda. Untuk studi kasus yang saya angkat adalah studi kasus di perpustakaan dengan permasalahan utama pada pencatatan manual yang sering terjadi kesalahan pencatatan sehingga menimbulkan data ganda, ketidaksesuaian stok, serta kesulitan mengecek ketersediaan buku. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem basis data untuk mengelola data secara rapi dan terstruktur. Sebelumnya, dalam memilih jenis database, ada beberapa acuan yang harus diperhatikan. Pertama, jenis data yang akan dikelola. Apakah data berupa teks, angka, tanggal, gambar, atau gabungan dari semuanya. Kedua, konsistensi dan integritas data. Artinya database harus mampu mencegah data ganda dan menjaga data tetap akurat. Yang ketiga, jumlah serta perkembangan data. Apakah data sedikit atau akan terus bertambah besar. Yang keempat, kebutuhan akses cepat. Misalnya, seberapa sering data perlu dicari atau diperbaharui. Dan yang terakhir, relasi antar data, seperti hubungan antara tabel buku, anggota, dan peminjaman di perpustakaan. Dan dalam video ini saya hanya akan fokus membuat rancangan basis data untuk perpustakaan, yaitu berupa tabel dan atributnya saja tanpa mengisi data. Jadi tabel buku ini mewakili entitas atau objek utama dalam studi kasus ini, yaitu data buku yang perlu dikelola. Baik, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana implementasi pembuatan database dan tabelnya dalam kode SQL. Pertama, saya akan masuk ke MySQL dengan user root menggunakan perintah berikut. Nah, sekarang saya akan membuat database baru dengan perintah create database. Dengan nama database-nya yaitu perpustakaan. Setelah membuat database perpustakaan, saya ingin memastikan bahwa database tersebut sudah benar-benar ada, maka saya menjalankan perintah show database. Nah, di sini sudah muncul database yang sudah dibuat tadi, yaitu perpustakaan sudah ada. Selanjutnya, agar bisa mulai bekerja di dalam database perpustakaan ini, saya akan menggunakan perintah use perpustakaan. Di mana perintah ini berfungsi untuk memilih database yang akan kita gunakan. Dan sekarang saya sudah memilih database perpustakaan sebagai database aktif. Jadi semua perintah yang saya jalankan seperti membuat tabel, menambahkan data, atau melihat isi tabel akan langsung disimpan dan dijalankan dalam database perpustakaan. Selanjutnya saya akan membuat sebuah tabel. Saya menggunakan perintah create table. Lalu menuliskan nama tabelnya yaitu buku. Selanjutnya di dalam tanda kurung saya akan mendefinisikan semua atribut-atribut atau kolom yang ada pada tabel ini. Dan di sini saya menggunakan 10 atribut dengan 5 tipe jenis data yang berbeda sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan. Pertama ada atribut ID buku dengan tipe data int. Alasan saya menggunakan tipe data int pada atribut ID buku karena tipe data int adalah tipe data untuk bilangan bulat. Dan karena ID biasanya berupa angka sederhana seperti bilangan bulat, misalnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu saya tambahkan primary key. Yang artinya kolom ini akan menjadi kunci utama dalam tabel, jadi setiap buku wajib punya ID buku dan tidak boleh kosong. Dan setiap ID buku harus unik, tidak boleh ada 2 buku punya ID yang sama.
Atribut yang kedua ada judul buku dengan tipe data varchar. Tipe data varchar adalah tipe data teks dengan panjang yang bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Saya menggunakan tipe data varchar pada atribut buku karena judul buku bentuknya berupa teks dan dengan varchar penyimpanan lebih efisien karena hanya akan memakai ruang sesuai panjang teks yang diisi. Selanjutnya, atribut yang ketiga ada pengarang dengan tipe data varchar. Saya menggunakan tipe data varchar pada atribut pengarang karena pengarang berupa teks sehingga cocok jika menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya, atribut yang keempat, penerbit dengan tipe data varchar. Saya menggunakan tipe data varchar pada atribut penerbit karena penerbit bentuknya berupa teks sehingga cocok menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya, atribut yang kelima ada tahun terbit dengan tipe data year. Saya memilih tipe data year karena tipe data year adalah tipe data khusus di MySQL yang hanya digunakan untuk menyimpan tahun saja, tanpa bulan atau tanggal. Untuk atribut tahun, saya menggunakan tipe data year tanpa memberi batasan nilai atau domain, karena secara default, tipe data ini menyimpan tahun dalam 4 digit, sehingga tetap aman walaupun tidak ditentukan batasannya secara khusus. Selanjutnya, tipe data yang keenam ada kode edisi. Dengan tipe data varchar. Kode edisi ini berfungsi untuk membedakan buku yang judulnya sama tapi beda edisi. Saya memakai tipe data varchar karena kode bisa berupa campuran huruf dan angka. Dan saya menambahkan aturan unik pada atribut kode edisi, di mana aturan unik ini merupakan aturan di database yang memastikan isi kolom tidak boleh sama dengan data lain di kolom yang sama, sehingga tidak ada dua buku yang punya kode edisi yang sama. Selanjutnya, atribut yang ketujuh ada kode rak. Dengan tipe data varchar. Saya menggunakan tipe data varchar pada kode rak karena kode rak biasanya kombinasi antara huruf dan angka sehingga lebih fleksibel daripada menggunakan int. Selanjutnya, atribut yang ke-8 ada stok dengan tipe data int. Saya menggunakan tipe data int pada atribut stok karena stok selalu berupa angka bulat. Jadi cocok jika menggunakan tipe data int. Selanjutnya, atribut yang ke-9 ada tanggal masuk. Dengan tipe data date. Saya menggunakan tipe data date karena tipe data ini khusus untuk menyimpan tanggal lengkap dalam format tahun 4 digit, bulan 2 digit, dan tanggal 2 digit. Selanjutnya, atribut yang ke-10 atau atribut yang terakhir ada status dengan tipe data enum. Di sini saya beri batasan nilainya yaitu tersedia dan tidak tersedia.
Kolom status ini berfungsi untuk menyimpan status ketersediaan buku di perpustakaan, dan saya memilih tipe data enum karena enum adalah tipe data khusus yang digunakan untuk menyimpan pilihan tetap dari beberapa nilai. Status ini hanya memiliki dua kemungkinan, nilai yang tetap sehingga data lebih konsisten. Selanjutnya, setelah database siap, kita perlu tahu seperti apa kerangka tabel yang telah dibuat. Untuk itu, saya akan menjalankan perintah dash buku. Nah, di sini sudah muncul kerangka tabel yang telah dibuat. Pada kolom file, di sini mendefinisikan semua atribut yang dibutuhkan. Selanjutnya di kolom type, di sini mendefinisikan tipe data yang kita gunakan. Selanjutnya di kolom 0 menunjukkan apakah sebuah atribut wajib diisi atau tidak saat data dimasukkan. Selanjutnya di kolom key, ini adalah kolom paling penting. Ini menunjukkan peran khusus atribut tersebut. Selanjutnya kolom default. Kolom ini berfungsi untuk menyimpan nilai bawaan yang akan otomatis diisi sistem jika kita tidak memasukkan data pada kolom tersebut. Baik, sekian pemaparan saya mengenai pembuatan basis data perpustakaan mulai dari studi kasus dan implementasinya. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas.